Halo semua, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Oke, sebelum kita mulai, semua kita lihat bulan itu melewati jadi conjunction dengan banyak sekali planet ya. Kita lihat semua nih planet nih kumpul kayaknya, planet-planet besar, planet-planet penting itu di sebelah kiri semua ya, di Capricorn sampai di Taurus ya. Jadi ini memang eranya transisi sebenarnya. Yang saya bisa lihat hanya transisi, karena ini paduan antara upaya untuk terus bertahan di dalam situasi yang terus bertransformasi ya, dan itu transformasinya itu dari semua layer karena Plutonya. Kemudian kita juga melihat masa depan dalam satu waktu ya, planet-planet yang ada di Aquarius, ada Mars, Saturnus, Venus. Di closure-nya itu sendiri di Pisces ya, ketika closure itu kita melihat langsung ke diri sendiri, karena yang namanya closure itu selalu kembali ke pribadi. Setiap awal dan akhir itu walaupun ada kohort tapi setiap orang berbeda. Dan di situ ada Jupiter, ada Neptunus, dan hari ini bulan ada di Pisces masih, dan nanti dia akan masuk ke Aries, di mana sudah masuk di Aries adalah Merkurius, matahari, dan Chiron yang pada saat ini juga sedang conjunction, seperti menunggu sebentar lagi bulan baru di Aries. Dan kemudian masih ada satu lagi planetnya juga penting, yaitu Uranus yang ada di Taurus. Jadi antara perencanaan, kemudian pengakhiran, mengawali sesuatu, dan perubahan yang tiada henti ya dari Pluto dan dari Uranusnya itu kayaknya bertubi-tubi sekali. Jadi kalau kita sudah bisa menghayati bahwa perubahan itu tidak bisa dihindari, dan terutama pada periode ini, maka kita kayaknya sih getting strong gitu ya. Kalau kita berada di kapal yang gerak ya, yang goyang, pertama kita mabok, tapi lama-lama kita udah biasa. Kalau kapal ke kanan, badan kita agak ke kiri, dan itu udah menjadi irama yang begitu indah gitu. Dan otak kita, jadi ada yang namanya otak kecil itu autopilot, itu kayak dia udah tahu mesti ngapain tanpa kita harus berpikir lebih jauh lagi. Iya baby, sebentar. Iya, jadi saya biarkan kucing saya menemani saya di sini, namanya Carlito. Oke. Jadi yang saya lihat di sini, dan ini menjelang bulan baru di Aries, yang kalau buat yang beragama Islam ini mendekati bulan Ramadan, kita melihat bulan kalau dari tanggalan yang menggunakan lunar kan selalu bulan baru dan bulan purnama untuk tengah bulan. Sementara kalau dari Western itu kan matahari, jadi matahari itu anyway juga memang cara tanggalannya beda ya. Yang jelas kita memang melihat bahwa matahari, Chiron, dan Merkurius yang conjunction ini menunjukkan bahwa ini saatnya kita healing. Ya, setelah kita tadi yang kalau saya ceritakan naik kapal yang bergoyang, lama-lama kita sudah bisa adaptasi diri, kita tidak lagi terganggu dengan perubahan, dan pada saat yang bersamaan situasinya sebenarnya mungkin masih sama ketika kita awal masuk ke kapal yang bergoyang ini, tetapi sekarang kita sudah mampu melakukan sesuatu yang berbeda, yang lebih produktif ya, yaitu healing, minimal healing untuk diri kita sendiri. Itu yang saya lihat. Kemudian kalau kita lihat dari Lenormand-nya, kita ambil yang 3 kartu. This is a very beautiful card sebenarnya yang di tengah ya. Walaupun ke depannya kita melihat ada kemungkinan kita harus bekerja lebih keras lagi untuk mengidentifikasikan kesalahan apa yang berikutnya untuk kita terus perbaiki. Jadi sebenarnya kita udah keluar dari satu masalah, kita menemukan tempat yang nyaman, kita udah masuk zona nyaman sebenarnya. Tetapi kayaknya kita nggak boleh terlalu lama karena kita masih dalam perjalanan yang panjang. Boleh istirahat semalam aja, tapi kita melanjutkan perjalanan karena transisi atau perjalanan kita
masih jauh, itu yang saya lihat. Oke, satu kartu dari Queen of the Moon Oracle, kartunya adalah Nourishment. Exactly, ini kartunya cantik sekali penggambarannya. Ketika nih seorang perempuan ya, ini penggambarannya modern, jadi bajunya juga saya suka banget, warna putih, putih broken white dengan white-nya itu ada banyak hal di sini. Bulannya aja digambarkan sebagai keju, so cute no. Ada air di situ. Air itu kan menunjukkan healing, ya. Healing itu selalu air, ya. Dan di sini banyak sekali buah-buahan yang sehat yang bisa digunakan untuk memperkaya, ya. Nourish itu lebih nutrisi di tubuh maupun di spirit kita. Fit your values. Jadi kita kasih masukan untuk keberhargaan kita. Ya, when you are jealous or envious, kalau kita dengki, ya, ini adalah pertanda bahwa kita tuh sedang lapar, kita tuh lagi kepengen sesuatu, kehausan sesuatu. Pay attention to your health. Jadi pastikan kita tuh merasa cukup, pastikan kita merasa tidak perlu mengambil sesuatu dari luar karena kita sudah dalam posisi yang cukup. Itu yang keluar. Kemudian dari spirit ini ada 3 kartu. Pertama adalah White Raven Spirit atau Trust in Magic. Ini adalah gagak putih sebenarnya, atau apapun burung ini kayaknya tidak ada di sini. Trust in Magic, dan ini kartu masa lalu. Jadi sebenarnya buat kita, terutama yang merasa bahwa perjalanan ini sendiri tanpa bu gitu ya, tanpa kita harus mencoba untuk memberi alasan, perjalanan ini aja sudah mukjizat gitu, ajaib banget. Dan itu kita nggak usah dibilangin, kita udah kerasa kok bahwa perjalanan kita mukjizat, betapa banyaknya bantuan dan berkah yang datang kepada kita. Nah, ini current situationnya adalah Wolf Spirit, turn knowledge into wisdom. Ini adalah saat untuk, kalau di dalam penelitian ya, jadi berapa banyak sih penelitian itu dilakukan, apa yang dicari? Yang dicari itu kan bukan proses penelitiannya sendiri, tetapi kesimpulan, dan kesimpulan yang ditumpuk menjadi pengetahuan. Nah, setelah pengetahuan itu terkumpul, maka kemudian datanglah kearifan. Satu hal yang arif itu lebih jauh dari pengetahuan, karena pengetahuan datangnya dari data. Data yang dibuat kesimpulan dalam kerangka pikir menjadi pengetahuan. Pengetahuan itu masih bisa bertambah levelnya menjadi wisdom ketika hal yang belum terjadi, karena kita udah tahu prinsip-prinsip dasarnya, maka itulah yang kita pegang, prinsip-prinsip dasar. Ya, misalnya kalau kita tahu bahwa ada cara yang lebih sederhana, kenapa kita mencari yang lebih sukar? Kalau ada cara yang lebih murah, kenapa kita cari yang mahal? Itu kan udah lebih. Kita bicara ketika penelitian teknologinya, ada yang dengan segala macam bentuk, ya macam-macam ya, apalagi kalau teknologi pangan, teknologi listrik, teknologi mesin. Tapi intinya pada akhirnya kesimpulannya adalah kenapa kita pakai mesin yang itu sementara kita bisa pakai mesin yang lain yang harganya lebih murah, yang lebih efisien. Kenapa kita harus pakai yang lebih mahal? Something like that ya. Dan ini near future-nya adalah trust the divine detours. Artinya memang nobody knows the future. Dan jalan kita udah ditentukan. Kita hanya perlu untuk yakin bahwa semua jalan yang kita lampaui, yang kita arah, itu sudah ada yang ngatur. Kalaupun kita tersesat, somehow itu ada pawangnya kok. Nggak cuma hujan yang ada pawangnya. Kita tuh juga ada pawangnya, tanda petik ya. Ada yang berusaha untuk mengembalikan kita ke tracknya kita. Selalu ada. Karena apa? Karena kita disayang. Kalau keluar dari track itu nanti bisa tersesat kemana-mana nggak jelas. Oke. Ini bukan kartu yang gampang, jadi Three of Swords itu sering diartikan sebagai rasa patah hati. Kalau saya udah sekian lama membaca, tidak harus selalu patah hati, tidak harus selalu emosi yang sepenuh-penuhnya emosi. Kenapa? Karena dia sword. Sword itu adalah logika. Ketika orang tidak menggunakan emosi, ini kan logika semua sword ya, itu kan punya satu keyakinan, barangkali udah sampai di wisdom tadi, ternyata menemukan satu
situasi di mana tidak semua wisdom itu bisa kita aplikasikan. Kalau kita pikir ini yang paling efisien, kenapa kita harus berganti metode? Ternyata sudah ditemukan hal yang baru lagi, dan informasinya menunjukkan ini saatnya kita melihat, membuka mata bahwa ada kemungkinan prinsip-prinsip yang tadinya kita sudah pegang itu bisa dikalahkan oleh teknologi baru, ya. Karena itu biasa. Kita lihat ini sebagai tantangannya adalah Six of Swords terbalik. Iya, kita nggak mau move on, kita terlalu kaku dengan prinsip kita. Dan ini adalah sarannya ya, Nine of Pentacles terbalik. Kalau menurut saya artinya adalah don't get too comfortable gitu ya. Jangan stuck di satu tempat dan merasa semua udah cukup juga. Kayaknya seperti itu. Karena ada sesuatu yang mungkin kalau kita tidak perhatikan sekarang, kita bisa mismanage kemudian. Karena ada hal lain yang kita terlewatkan untuk memperhatikan. Something like that. Ambil hanya jika resonate, tapi mungkin ini juga satu pesan ya untuk memperhatikan lingkungan lebih teliti. You have no ending, you have no beginning, you just are forever and ever. Jadi ini adalah kembali lagi transformasi, perubahan. Bumi yang terus berputar itu tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Termasuk kita juga tidak pernah berhenti. Yang kita pikir kita udah top sekali, yang paling pol, ternyata masih banyak yang masih bisa kita pelajari di depan. Oke, wanita yang di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.